akan ada sesuatu bencana, tetapi secara tiba-tiba. Kalau yang Bunda rasakan nih sepertinya di arah Jawa Tengah, Jawa Timur, seperti gunung yang tiba-tiba meletus, terus wabah penyakit yang tiba-tiba banyak, satu daerah itu sakitnya itu tidak ada sembuhnya. Yang Bunda rasakan sih di akhir bulan Desember ini kayaknya, di tahun 2006 tapi akhir. Tapi nanti kita bisa buktikan ya, di akhir bulan Desember tahun 2026 ini. Yang Bunda katakan nih, yang di tahun 2026 ini akan banyak orang yang sakit tapi terlihat sehat. Bulan Juli seperti berlari karena tiba-tiba saja sudah tanggal 7. Tapi harap waspada serta tidak boleh kehilangan kendali diri. Bencana demi bencana masih akan terus berdatangan secara berantai. Artinya, bencana di satu tempat sangat mungkin menjadi pemicu bencana lainnya di tempat berbeda. Tahun ini, yang akan sangat mengejutkan adalah bencana yang berasal dari unsur tanah. Ada gunung yang meletus nyaris bersamaan. Lalu benarkah kondisi perekonomian juga masih belum stabil? Lantas seperti apa kondisi sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jawa Timur yang mengalami guncangan hebat? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menakutkan. Kondisi ini benar-benar menakutkan. Memasuki pekan kedua bulan Juli, kondisi alam juga bertambah gerah. Banyak sekali ketimpangan terjadi sebagai akibat krisis berkepanjangan. Bencana alam juga mulai berdatangan secara tidak teratur, sehingga hanya bisa ditebak aktivitasnya secara sederhana. Beberapa daerah yang harus diwaspadai adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Paranormal Dewila merasakan ada getaran yang tidak kencang, tapi sudah cukup membuat semua orang terkagum-kagum. Kalau yang Bunda rasakan ya, menurut naluri hati ya, batin, energinya sih akan ada sesuatu bencana, tetapi secara tiba-tiba. Bencana alam yang secara tiba-tiba datang ya, dan melanda seperti daerah tersebut. Kalau yang Bunda rasakan nih sepertinya di arah Jawa Tengah, Jawa Timur tuh akan ada energi seperti goyahan seperti gunung yang tiba-tiba meletus, terus wabah penyakit yang tiba-tiba banyak, satu daerah itu sakitnya itu tidak ada sembuhnya. Beberapa wilayah yang sudah disebutkan Dewila memang menjadi daerah paling rawan, jadi tidak boleh ada lagi yang melanggar aturan ini. Tapi memang, semua bencana besar akan menumpuk di akhir tahun. Tidak usah panik, apalagi takut, karena cuaca ekstrem bukan akhir dari segalanya. Masih selalu ada jalan untuk setiap kesulitan. Jadi sudah saatnya untuk melakukan hal-hal baik sebelum malaikat pencabut nyawa datang. Yang Bunda rasakan sih di akhir bulan Desember ini kayaknya, di tahun 2006 tapi akhir. Bencana yang ibarat katanya itu tidak bisa diprediksi oleh kalau BMKG apa itu. Nah itu secara tiba-tiba dan berulang-ulang kali. Korbannya bisa dikatakan banyak, dan banyak juga yang seperti orang depresi atau gila dikarenakan terjadinya bencana seperti itu. Sepertinya bulan Desember yang tinggal setengah tahun lagi harus dipantau pergerakannya, karena di penghujung tahun akan ada kejadian besar.
Pra-kejadiannya sudah dimulai saat ini, sehingga semestinya bencana yang datang bisa diantisipasi sejak hari ini. Tapi kondisinya akan semakin memburuk karena di saat sedang banyak krisis, tiba-tiba muncul wabah penyakit yang sangat mematikan. Penyakitnya memang lebih misterius dengan jumlah korban jiwa yang diprediksi tidak sedikit. Tapi kalau untuk bencana secara wabah penyakit secara tiba-tiba begitu ya, terserang penyakit yang ibaratnya itu sulit disembuhkan. Nah, itu banyak sudah mulai di bulan-bulan ini. Ya, udah berobat kesana kemari, tetap saja sakitnya seperti itu ya, sulit disembuhkan. Nah, itu wabah penyakit yang datang dari pemikirannya sendiri sebenarnya. Yang banyak terpaku oleh energi, tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan di rumah begitu ya, pekerjaan hilang, ada tekanan dari pemikiran sehingga banyak nih orang-orang nanti akan mengalami energi depresi ringan begitu. Jadi menimbulkan seperti penyakit-penyakit yang lambung tapi sulit disembuhkan. Kenyataan yang paling menyedihkan, tanda-tanda orang yang mengalami depresi akibat kesulitan hidup semakin nyata. Bersamaan dengan itu, kondisi perekonomian nasional memang tidak berjalan dengan baik. Banyak pemutusan hubungan kerja, sehingga potensi terjadinya tindak kriminalitas juga dikhawatirkan meningkat. Hingga akhir tahun nanti, situasi perekonomian masih belum mengalami perubahan. Itu yang harus diantisipasi bersama. Ya karena mungkin ada perubahan di energi ekonomi. Yang utama itu. Dari perekonomian ya mungkin yang dulunya tuh sempat usahanya itu naik ya, terus tiba-tiba anjlok begitu. Ada mental atau energi dari kejiwaan yang ibaratnya itu lemah. Lantas benarkah akan semakin banyak gunung meletus? Bagaimana dengan tanah longsor, gempa bumi, hingga tsunami? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dari semua bencana alam, yang saat ini harus terus diwaspadai adalah erupsi gunung berapi. Saat ini saja, ada sejumlah gunung yang mulai menggeliat, menunjukkan aktivitas vulkanik yang tinggi. Di Jawa Timur ada Gunung Semeru yang seperti tidak berhenti beraktivitas. Kemudian di Jawa Tengah ada Gunung Merapi yang dikenal sebagai gunung paling aktif. Selanjutnya, Gunung Anak Krakatau juga beberapa kali mengalami erupsi. Jadi di tahun ini, bencana gempa bumi tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau gunung meletus ada kan tadi, selain di Pulau Jawa, masih belum ke wilayah-wilayah lain ya. Tapi nanti kita bisa buktikan ya, di akhir bulan Desember tahun 2026 ini. Setelah gempuran gunung meletus, masih untung tidak banyak terjadi tanah longsor. Dalam pandangan mata batin Dewila, tahun ini tidak banyak tanah bergerak dan longsor. Walaupun hujan deras datang, tapi tetap aman. Karena memang era tanah longsor sebenarnya sudah terlewati. Begitupun dengan gempa bumi. Kalau untuk getaran energi gempa bumi sepertinya yang Bunda lihat dari energi batin tidak ada. Itu dikarenakan hilang rasa keyakinan. Seperti orang yang meragukan. Kalau untuk tanah longsor sepertinya yang Bunda rasakan energinya tidak ada ya. Di tengah hantaman banyak bencana alam, semua harus mulai menyadari bahwa ujian sedang terjadi. Sebab bencana adalah cara semesta mengingatkan umat manusia untuk selalu menjaga keseimbangan ekosistem alam. Kesombongan hanya akan membuat alam kehilangan keselarasan, sehingga yang terjadi adalah rangkaian bencana demi bencana yang terus berdatangan. Tidak ada yang langgeng jika kesombongan menjadi wajah utama umat manusia. Orang yang ibarat katanya itu ada kadar tingkat energi dari sikapnya yang banyak kesombongan begitu.
Yang ketika dia lihat orang tuh suka ngeraguin, meremehkan, orang-orang yang suka berkomentar terhadap kehidupan orang lain, ya, warga-warganya begitu ya, kebanyakan begitu. Terus juga dia tidak memiliki keyakinan bahwa ketika kita meyakini sesuatu, ya, seperti kita berpasrah diri kepada Sang Maha Pencipta, nah itu ibarat kata hilang dari rasa keyakinan itu. Sehingga kebanyakan tuh dari wilayah tersebut. Tapi benarkah tahun ini masih akan banyak insiden kecelakaan di jalan raya? Lalu bagaimana dengan kecelakaan laut? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ini mengerikan. Maut tetap mengintai para pengendara karena Dewila melihat banyak sekali kecelakaan transportasi darat yang akan terjadi. Walaupun jumlahnya menurun dibanding tahun lalu, tapi tetap banyak insiden di jalan raya. Dan dari yang tidak sedikit itu, sebagian besar berasal dari kesalahan sendiri. Mulai dari sopir mengantuk hingga kerusakan mobil yang mengakibatkan kecelakaan beruntun. Kalau yang Bunda lihat sih banyak sebenarnya ya, kecelakaan-kecelakaan terjadi dikarenakan kecerobohan ya, dikarenakan ibaratnya itu ya tidak waspada begitu karena ngantuk ya, banyak. Tapi bisa dikatakan untuk di tahun 2026 ini tidak terlalu banyak seperti tahun-tahun kemarin. Sekarang itu penyakitnya itu bukan kecelakaan, tapi penyakit yang tidak bisa dilihat oleh orang lain ya. Seperti kita lihat tuh sehat, tapi pada sakit. Nah, kebanyakan yang seperti itu sekarang. Jadi bukan dari kecelakaan-kecelakaan seperti itu. Seperti orang yang bugar, sehat, tapi sakit. Lautan juga menjadi tempat yang berbahaya karena sejumlah peristiwa maut bakal terjadi. Walaupun tidak terlalu banyak seperti di darat, tapi kecelakaan laut menjadi lebih mengerikan karena para korban tidak banyak pilihan untuk menyelamatkan diri. Kondisi itulah yang membuat kecelakaan di lautan sering memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Jadi kepada mereka yang sering menggunakan transportasi laut, Dewila mengingatkan untuk tidak kehilangan kehati-hatian. Kalau kecelakaan di laut ya, kalau yang Bunda lihat dari energi kebatinan sih ada saja ya, 1, 2 atau beberapa nelayan begitu ya, yang ibaratnya itu bekerja di lautan terus tiba-tiba hilang ya, tidak tahu, ibarat katanya kecelakaan di tempat pekerjaan ya, seperti tenggelam begitu. Tapi yang Bunda rasakan tidak terlalu banyak sih, yang Bunda rasakan nih untuk kejadian-kejadian seperti itu ya tidak terlalu banyak begitu, hanya 1, 2, 3. Yang Bunda katakan nih yang di tahun 2026 ini akan banyak orang yang sakit tapi terlihat sehat. Kecelakaan diramalkan banyak terjadi. Lalu apa yang harus dilakukan? Sebagai seorang praktisi supranatural, Dewila berpesan agar tidak boleh meninggalkan doa-doa. Mendekatkan diri kepada Tuhan adalah jalan satu-satunya untuk selalu mendapat perlindungan dari segala ancaman mara bahaya. Setelah itu, berhati-hati dan selalu waspada di setiap saat. Iya, waspada ya, harus banyak berdoa ya, harus memasrahkan. Pasrah bukan berarti lemah ya. Pasrah kepada Sang Maha Pencipta ya, dan memohon untuk diberikan petunjuk yang lebih baik lagi agar dikuatkan jiwa kita, batin kita, semuanya begitu dikuatkan dari segala ujian-ujian yang datang. Kenyataannya memang masih berat. Hari-hari yang tidak mudah masih harus dijalani hingga pekan kedua bulan Juli ini. Bencana demi bencana terus terjadi, sementara kesulitan hidup juga datang dari banyak sisi. Kini, tidak banyak yang bisa diperbuat untuk menyelamatkan diri selain berhati-hati. Selebihnya, berserah diri kepada Tuhan serta memohon pertolongan agar terhindar dari semua bencana. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.
dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.